Baik, bagian yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap karakteristik siswa. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian karakteristik itu apa. Nah, karakteristik siswa itu ialah sebuah aspek-aspek ataupun penilaian perseorangan masing-masing dari siswa, mulai dari minatnya, kemudian sikap, kemudian gaya belajarnya, kemudian juga kemampuan dalam berpikir, dan yang terakhir yaitu kemampuan awal yang sudah ada ataupun entry skills. Nah, hal ini sangat diperlukan terhadap harus dikuasai oleh tenaga pendidik dikarenakan untuk mencapai yang namanya tujuan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ketika seorang pendidik tersebut menguasai yang namanya karakteristik siswa yang tentunya berbeda-beda, maka tenaga pendidik tersebut dapat menentukan program ataupun rencana pembelajaran ke depannya seperti apa. Dan ini tentunya sasaran yang sangat urgent untuk keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, dalam menganalisis karakteristik masing-masing dari siswa tersebut, tentunya seorang tenaga pendidik haruslah memahami 8 faktor yang diperlukan dalam membuat suatu program ataupun produk dalam pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Nah, 8 ini diantaranya yang pertama yaitu melihat kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut sebelumnya ataupun entry skills. Yang mana maksud di sini ialah suatu faktor yang diperlukan pertimbangan dalam membuat suatu produk pembelajaran untuk mengetahui kemampuan yang relevan terhadap produk yang bakal dibuat seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum memulai pembelajaran tersebut, yang mana apakah siswa tersebut sebelumnya sudah mengetahui sedikit ataupun lumayan cukup dalam pembelajaran yang akan dimulai. Nah, ini merupakan suatu faktor yang akan dipertimbangkan dalam membuat suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu sikap siswa terhadap mata pelajaran dan juga cara penyampaian mata pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu tingkat pendidikan dan juga kemampuan siswa. Nah, dalam membuat suatu produk pembelajaran tentunya seorang tenaga pendidik harus mengetahui tingkat dan juga kemampuan siswa tersebut sampai mana. Dan ini akan bisa dibuat tenaga pendidik itu tidak ke level-level yang terlalu tinggi, supaya mempermudah bagi siswa memahami apa yang ingin diberikan kepada mereka ataupun goal ataupun tujuan dari proses pembelajarannya seperti apa gitu. Kemudian yang ke-7 yaitu motivasi akademis siswa. Nah, dalam menganalisis karakteristik siswa, tenaga pendidik haruslah dapat memotivasi, yang mana motivasi ini sangat penting bagi mereka supaya mendorong sikap mereka agar terkolaboratif terhadap pembelajaran yang akan diberikan melalui produk pembelajaran dari tenaga pendidik tersebut. Kemudian terakhir yaitu preferensi ataupun kesukaan siswa dalam melakukan proses belajar secara umum seperti apa. Jadi kedelapan faktor ini sangat penting bagi seorang tenaga pendidik, yang mana harus dipertimbangkan dalam membuat suatu produk pembelajaran, karena sasarannya yakni siswa dalam mengetahui dan juga menguasai seluruh materi yang dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model desain sistem pembelajaran ARCS. Nah, John Keller mengembangkan suatu model desain sistem pembelajaran yang dinamakan ARCS Model of Motivation Design. Nah, jadi model motivasi ARCS Keller ini sebenarnya merupakan model motivasi yang berorientasi pada peserta didik, dengan tujuan bahwa model motivasi ini dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, dengan menjadikan siswa sebagai komponen utama untuk mempertahankan motivasi dan minat belajar dari peserta didik. Model desain pembelajaran ini didasarkan pada upaya untuk membangun motivasi belajar siswa. Nah, model sistem ARCS ini sesuai dengan namanya ARCS, jadi ada 4 komponen penting, yaitu attention, relevance,
confidence, dan satisfaction. Attention di sini artinya perhatian. Nah, perhatian yang dimaksud merupakan bentuk pengarahan yang membuat rasa ingin tahu peserta didik, sehingga memberi rancangan fokus dalam belajar dan sebagai sebuah ketertarikan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu relevansi, yaitu suatu hal di mana materi pembelajaran berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, sehingga dapat menimbulkan atau mempertahankan motivasi peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga adalah confidence. Dalam bahasa Indonesia artinya percaya diri. Nah, percaya diri yang dimaksud di sini adalah saat peserta didik merasakan bahwa dirinya itu mampu, bisa, atau kompeten dalam melakukan sesuatu hal. Dan yang terakhir yaitu satisfaction, yang artinya kepuasan. Nah, kepuasan yang dimaksud di sini adalah suatu perasaan yang memberikan rasa cukup akan apa yang dihasilkan, didapat, atau diperoleh oleh peserta didik. Nah, hal ini yang mendorong motivasi peserta didik untuk semangat dalam pembelajaran. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang metode pengumpulan data. Beberapa metode pengumpulan data dapat kita gunakan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik siswa. Yang pertama yaitu observasi, yang mana observasi ini kita gunakan untuk pengumpulan data, yang mana data ini kita dapatkan melalui penelitian. Yang kedua yaitu survei. Survei ini data yang kita peroleh ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, yang mana pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang telah kita kembangkan. Yang ketiga yaitu wawancara. Selain daripada yang keduanya ini, wawancara ini juga merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh data, yang mana wawancara ini juga dapat kita lakukan melalui tatap muka ataupun online. Wawancara ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara verbal terhadap sumber informasi atau responden. Data hasil wawancara biasanya digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui distribusi kuesioner. Pelaksanaan focus group discussion, yaitu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dan suasana informal serta dilaksanakan dengan satu orang yang sebagai motivatornya. Yang terlibat dalam FGD ini yaitu yang pertama penyelenggara dan yang kedua peserta, yang mana penyelenggara ini merupakan peneliti dan peserta ini merupakan objek dari telitiannya. Saya akan menjelaskan tentang analisis konteks. Analisis konteks ada dua jenis analisis konteks yang dapat dilakukan oleh peneliti, yaitu performance konteks analisis dan learning konteks analisis. Yang pertama, hasil dari performance konteks analisis adalah satu, deskripsi tentang lingkungan fisik dan organisasi, tempat pengetahuan dan keterampilan baru yang nantinya akan digunakan, dan kedua, faktor-faktor yang dapat menghambat atau memfasilitasi proses penerapan pengetahuan dan keterampilan telah dipelajari. Kemudian, learning context analysis adalah satu, deskripsi tentang tempat atau setting yang akan digunakan untuk menyelenggarakan program pembelajaran. Dan yang kedua, daftar faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan program pembelajaran. Untuk dapat melakukan analisis konteks, performance diperlakukan adanya informasi yang mencakup dukungan, manajerial dan supervisi, aspek visi tempat melakukan tugas atau pekerjaan, aspek sosial tempat bekerja, jumlah tempat melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Hasil dari analisis konteks yang menggambarkan tempat untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari akan memudahkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari.